Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu kedua Paskah adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Hari Minggu di mana kita mengenangkan betapa besar kasih Allah. Ia yang wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kita, tetapi juga mencurahkan darah dan air yang keluar dari lambungnya untuk menyucikan, membebaskan kita. Sebagai seorang MSC, ini menjadi sangat penting bagi kami, karena dari hati kudus putranya itulah di mana darah dan air yang keluar menjadi obat mujarab bagi seluruh penyakit zaman. Penyakit apa saja, entah karena kepribadian egoisme, diferentisme, dan lain sebagainya. Darah dan air itulah yang kemudian melembutkan hati. Darah dan air itulah yang kemudian membasuh segala noda dosa itu, untuk bisa mengalami kasih setia Tuhan, untuk bisa mengalami sukacita dan kedamaian. Maka dalam bacaan Injil kita dengar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera yang lahir dari kerahiman hati Allah, supaya kita yang malang, kita yang sedang dalam kesulitan, dalam segala persoalan, kemudian diberi ketenangan, diberi kepastian bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika merenungkan ini dan kata-kata ini, saya mengingat tahun di mana pergumulan ataupun mungkin sebagai anak tidak terlalu mengalami, tetapi orang tua pasti mengalami, di mana gagal panen, orang harus mencari makan dan minum. Maka di situasi seperti itu, orang tua mempunyai banyak cara untuk supaya kami tetap bisa makan. Entah makan singkong kering yang direbus untuk bisa dimakan, lalu kami menghemat makanan, makan kacang hijau pengganti nasi karena tidak ada nasi, lalu kemudian ya istilahnya sehemat mungkinlah kami untuk supaya bisa bertahan dalam situasi gagal panen itu. Dan di tengah kesulitan dan juga kesusahan ini, kemudian ada orang, yakni om saya sendiri, yang berbagi untuk kami, berbagi beras. Dan itu memberi ketenangan buat mama saya secara khusus. Dan dari sanalah kami bisa makan, walaupun masakan itu selalu bubur, supaya nasinya sedikit, airnya banyak, tapi bisa mengenyangkan. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan atau Allah itu sendiri mempunyai cara yang luar biasa untuk menunjukkan kerahiman dan cintanya buat umat manusia. Sebagai manusia, kadangkala kita tidak menyadari, akhirnya kita tetap tinggal dalam dosa. Tetapi ketika kita sadar akan cinta Tuhan yang begitu besar dalam diri kita, maka percaya banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan dibangkitkan. Sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, banyak orang kemudian diselamatkan, banyak orang kemudian dibaptis, banyak orang kemudian percaya. Itu semua karena kerahiman dan cinta Allah itu kemudian kita wujudkan dan kita bagikan, di mana kita menghadirkan damai buat sesama. Maka ada satu tempat yang Katoliknya cuma satu kakak, tetapi dia senantiasa menghadirkan teladan hidup, damai sejahtera dan cinta yang tulus. Dan dari pengalaman hidup itulah kemudian orang percaya inilah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kedamaian, Allah yang memberikan sukacita. Lalu sekarang bisa menjadi satu stasi yang besar yang lahir dari satu kakak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mencintai kita dan menunjukkan kerahimannya, berbelas kasih untuk kita. Mungkin kita sekarang sedang dililit persoalan, dililit utang, atau dililit berbagai macam hal. Ada banyak impian yang mungkin belum terwujud. Ada banyak hal yang membuat kita lalu berhenti, bahkan mungkin putus asa. Kita seperti ada di dalam makam, ada di dalam kegelapan. Darah dan air dari lambungnya, itulah yang kemudian membuka mata hati kita untuk menyadari bahwa cintanya menaungi kita, cintanya melindungi kita. Maka datanglah kepada Dia yang mendatangkan damai sejahtera,
Datang kepada Dia yang luka-lukanya terbuka untuk menyembunyikan segala salah dan dosa kita. Datang kepada Dia yang berserah diri untuk menyelamatkan kita. Maka percayalah, kita semua akan dibebaskan. Segala belenggu akan dilepaskan. Segala hal yang mengikat kita akan dibebaskan. Kita akan dimerdekakan berkat kerahiman. Mari kita yang sudah dicintai oleh Allah, sudah dicurahi dengan anugerah dan kerahimannya, kini kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera, damai sejati buat sesama di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, di tempat kerja kita, dan dimanapun. Selalu datang membawa damai bagi semua orang. Salve, selamat hari Minggu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.